Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah ke-7 pemrograman komputer. Pada kuliah ini saya akan menyampaikan materi tentang statement Visual Basic, khusus yaitu tentang statement looping atau pengulangan dan kontrol program. Ya, untuk statement pengulangan dulu ya. Statement pengulangan nama lainnya adalah looping. Jadi ini digunakan untuk mengulang suatu proses. Ada 3 kategori statement loop. Yang pertama, yaitu menggunakan for next. Ini pasangan ya. Jadi kalau for itu pasangannya next. Kemudian yang kedua, do loop. Pasangannya do adalah loop. Yang ketiga, while when. Jadi ketiga statement ini bisa digunakan untuk melakukan pengulangan suatu proses. Antara ketiga ini mirip-mirip ya. Jadi nanti Anda perhatikan tidak ada harus menggunakan salah satu itu ya. Tergantung pemrogram lebih serap yang mana. Tetapi ada satu yang spesifik yaitu yang nomor 1 ini. Nanti saya sampaikan kekhususannya apa. Yang pertama, for next. Nah, statement for next ini digunakan untuk melakukan pengulangan suatu pernyataan atau suatu blok pernyataan dalam jumlah yang telah ditentukan. Jadi ini jumlahnya pasti. Mulainya pengulangan itu terhitung ya, mulai dari nilai awal. Nah, nanti kita berikan nilai awal hingga nilai akhir. Kemudian bisa juga kita menerapkan atau memberikan step tertentu. Tapi kalau tidak diberikan step, ini default-nya 1. Jadi, secara default itu mulai dari suatu nilai awal sampai nilai akhir, step-nya secara default itu 1. Tapi kita bisa merubah nanti. Ini contohnya ya. Nah, penulisannya begini, for. Ini biasanya cacah ini variabel ya. For, ini variabel. Saya notasikan cacah. Sama dengan awal ini adalah angka biasanya. To, akhir ini juga angka. Nah, step ini adalah pilihan. Boleh ditulis, boleh tidak. Step, misalkan berapa angka juga. Kalau tidak ditulis, defaultnya ini 1. Kemudian ditutup dengan next cacah. Cacah ini variabel ya. Ini variabel. Kemudian di antara for next ini ada statement. Terus penulisannya agak masuk. Itulah gunanya penulisannya agak masuk itu digunakan untuk menandai suatu block statement. Jadi awalnya for ditutup dengan next, kemudian yang diulang apa? Yang diulang adalah block statement yang ada di antara for next ini. Yang kedua ini sebenarnya ini sangat jarang sekali dipakai ya. Ini for each element in group next element. Elemen ini biasanya kalau kita mempunyai suatu grup variabel, ya, kita nggak akan menggunakan ini ya, yang kedua ini. Jadi abaikan saja yang kedua. Yang kita gunakan adalah yang nomor 1 ini, for next ini. Ya. Jadi perlu diperhatikan, saya ulangi lagi, for ini biasanya adalah variabel, ditutup langsung ya dengan next variabelnya ini. Kemudian yang di atas ini sama dengan awalnya berapa, to akhirnya berapa. Kalau diberi step, ini bisa tahapnya ya, stepnya berapa. Ya, tidak harus satu negatif juga boleh. Jadi mundur kalau negatif. Ya, terus kemudian yang ada di antara for next ini adalah block statement atau blok pernyataan. Nah, ini yang diulang ya, yang di antara for next. Flowchart dari for next, perhatikan ya. Ini kita tuliskan ya. For I sama dengan A to B, misalkan begitu ya. Ini diganti nanti tentunya ya. Misalkan for I sama dengan 1 to 10. Jangan diberikan variabel, tapi variabel juga boleh ya. Ini boleh, yang intinya ini adalah sudah ada nilainya A dan B.
Kalau variabel yang harus sudah ada isinya, jangan variabel kosong. Kalau angka ya langsung ya, angka. Kemudian ini statement, kemudian next I. Ini kan variabelnya. Terus ini biasa lurus saja, terus ini menandakan pengulangannya di sini. Ya, dari for sampai next ini diulang terus. Nah, itu ya, itu namanya statement pengulangan atau looping. Contoh, ya, ini hanya contoh saja, tidak untuk dibuat programnya, hanya untuk pemahaman saja. Ya, dim is byte. Byte itu kan bilangan integer tapi dalam apa namanya rentang yang atau nilai yang sedikit ya, byte itu. Kalau nggak salah 1 sampai 225 kalau nggak salah. Kemudian ini deklarasi variabel masih dim JML as integer. Nah, ini perhatikan ini for I sama dengan 1 itu 10. Berarti kalau tidak diberi step, ini stepnya 1 ya. Berarti nanti ada I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3, sampai I sama dengan 10. Kemudian JML sama dengan I plus I. Misalnya ini rumusnya. Ya. Next I. Ini nanti kalau terakhir sampai 10 berapa kira-kira nilai JML? Ya, yang pasti kan I-nya kan 10 terakhir ya. Berarti 10 ditambah 10. Berarti terakhir ini nanti adalah berapa? Ya 20 nilainya ya. Ini sederhana sekali ya. Sederhana sekali. Ada istilah yang disebut dengan nested loop. Nested loop itu adalah suatu loop atau pengulangan yang letaknya ada di dalam loop. Jadi ada suatu pengulangan, kemudian di dalam pengulangan lagi. Nah, itu namanya nested loop. Anda sudah bisa ya kira-kira membayangkan penulisannya dan flowchart-nya ya. Ya gampang. Kalau ini satu kali pengulangan, berarti kalau ini di dalam pengulangan, berarti di atasnya ini ada for, di bawahnya juga ada next ya. Misalnya for J sama dengan ini next J ya. Terus nanti di sini ada juga ini ya. Jangan lupa ini tanda pengulangannya, kotak. Ya, kira-kira seperti itu. Terus kalau untuk statement-nya, berarti sebelum ini ada for J sama dengan berapa, next J. Ya, nggak boleh ya, for I, kemudian di atas yang sini next J, ini kan bersilangan. Yang bisa itu adalah for I ditutup dengan next I, for J ini di luarnya, ditutup dengan next J ini di luarnya. Ini baru benar, itu namanya nested loop. Ya, nggak boleh ini persilangan begini, nggak boleh. Ya, ya itu nanti bisa diperhatikan ya untuk suatu saat gitu nanti. Berikutnya, statement pengulangan, do loop. Ya, pasangannya do itu loop. Ada dua macam statement do loop. Yang pertama, kita menggunakan tambahan while, do while. Ya. Nah, statement do while ini digunakan untuk melakukan pengulangan suatu pernyataan atau suatu blok pernyataan selama, while itu selama ya, suatu kondisi memenuhi syarat atau true. Jadi ini agak-agak mirip dengan if ya. Selama kondisinya benar, ya berarti diulang terus. Ya, nanti pengulangan akan berhenti kalau kondisinya menjumpai false, ya, salah. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan do until. Ya. Agak mirip, tapi nanti saya berikan patokannya ya, biar Anda nggak bingung nanti. Do until itu juga digunakan untuk pengulangan suatu pernyataan atau satu blok pernyataan sampai until ya. Until itu sampai suatu kondisi memenuhi syarat. Ya, jadi gampang ya dipahami. Diulang sampai benar. Ya. Selama salah bagaimana? Selama salah ya diulang terus. Ya. Ini bentuknya ya. Sebenarnya VB itu mempunyai bentuk penulisan yang sangat fleksibel. Ini coba perhatikan. Do
kemudian ini ada tanda kurung kurawal itu pilihan juga. Do while kondisi, kemudian ditutup dengan loop, do loop. Jadi ini terus kemudian di antara do loop ini ada statement yang diulang. Ini apa artinya? Kerjakan selama kondisi ini benar. Ya. Jadi selama kondisi yang kita syaratkan ini benar, ya ini diulang terus. Kapan berhentinya pengulangan kalau kondisinya ini salah? Ya, gitu ya. Tapi bisa juga kita menuliskan while-nya itu di bawah. Ya. Ini contohnya. Do, ini statement yang diulang, loop while. Jadi kerjakan selama kondisi ini benar. Nah, kalau tadi kerjakan selama benar, terus ini diulang ya. Kalau ini kerjakan dulu selama kondisinya benar. Nah, supaya nggak bingung, saya menyarankan ya, karena ini agak mirip-mirip dengan bahasa yang lain. Contohnya Pascal, Delphi, gitu ya. Anda supaya gampang membedakan, saya sangat menyarankan gunakan yang bentuk pertama ini aja untuk do while. While-nya diletakkan di atas. Jadi, selama kondisinya benar, kerjakan pengulangan. Gitu ya, gampang. Selama kondisinya benar, kerjakan pengulangan. Ini yang lebih gampang yang pertama ini. Ya, jadi ini saya kotaki, diberi warna. Ya. Gak usah digunakan yang bentuk kedua ya, nanti malah bingung nanti. Flowchart dari statement do while. Ini ya. Jadi kalau while-nya di awal, maka ini ada kondisi ya, simbol dari apa namanya, tes kondisi. Selama benar, maka kerjakan statement ini, terus diulang lagi. Apakah kondisinya benar? Benar, diulang lagi terus sampai kapan? Sampai ketemu kondisinya ini salah. Baru dikerjakan statement selanjutnya. Gitu ya. Ini adalah bentuk flowchart dari do while. Contoh, ya, ini deklarasi variabel ya, ada i as integer, kuadrat as integer, i sama dengan 1. Nah, perhatikan ini. Do while, kerjakan selama i kurang sama dengan 10. Nah, pertama berapa i-nya? Ya, ini 1 ya. Berarti kalau i-nya 1 ya dikerjakan, kan kurang dari 10. Ya. Kuadrat sama dengan i kuadrat. Nah, terus kemudian ini ada statement untuk merubah i. Kalau nggak dirubah, ya selamanya akan 1 terus. Ya nanti akan muter terus. Sehingga kita perlu merubah, perhatikan ya ini, i sama dengan i plus 1. Kalau Anda menggunakan matematika, ini bingung ya. Kok i sama dengan i plus 1, berarti 0 sama dengan 1. Tidak. Ini kalau pemrograman komputer artinya, i sama dengan i plus 1 itu i yang baru, nilai i yang baru sama dengan nilai i yang lama ditambah 1. Gitu. Jangan bingung ya. Jadi pengertian dari statement ini adalah nilai i yang baru. Jadi nanti kan menghitung nilai i. Itu diperoleh dari nilai i yang lama sebelumnya atau nilai i sebelumnya ditambah 1. Ya. Jadi contoh, kalau i sekarang 1 pengulangan pertama ya, i 1, kemudian sudah dihitung kuadrat, i kuadrat. Berapa i berikutnya? Ya, i berikutnya adalah 1 ditambah 1. Berarti berapa? 2. Ya. Terus kemudian loop. Nah, ini kan jadi 2 nih. Apakah i masih kurang sama dengan 10? Iya. Nah, dikerjakan lagi. Terus ini tadi kan 2 menjadi 3. Ulangi lagi, apakah i kurang sama dengan 10? Iya. Terus demikian ya, ini tambah terus i-nya. Sampai berapa? 10. Apakah i masih kurang sama dengan 10? Iya, masih dilakukan lagi 1 kali. Terus nilai 11, ya 10 ditambah 1, 11. Nah, apakah i kurang sama dengan 10? Tidak. Berarti berhenti. Ya, gitu ya. Nah, itu contoh dari penggunaan do while. Sekarang do until ya. Mirip dengan do while, tetapi ini saya sangat menyarankan untuk until itu letakkan di akhir saja. Contoh, do, ini statement yang diulang, kemudian loop until kondisi. Jadi bahasanya begini, kerjakan sampai, gitu ya,
kerjakan sampai kondisinya terpenuhi. Nah, kalau tidak terpenuhi, ulang. Nah, gitu ya. Jadi ini kondisi yang until ini ya, selama ini masih salahnya diulang terus. Ya, kerjakan until sampai ya, terpenuhi, sampai ini true, ya, sampai benar. Anda bisa juga menggunakan bentuk kedua, tapi nanti jadi bingung ya, bingung membedakan dengan while. Sebenarnya bisa do until kondisi, terus kemudian ini statement yang diulang dengan loop. Saya tidak menyarankan ini. Kalau Anda biasa belajar bahasa lain, nanti bingung ya. Biasanya bahasa lain itu until diletakkan di akhir. Jadi saya sangat menyarankan untuk until itu letakkan di bagian akhir saja, gandingan loop. Yang ini nggak usah digunakan ya. Biar berbeda dengan while tadi. Kalau while itu letakkan gandengan dengan do, kalau until gandengkan dengan loop. Gitu ya, gampang. Ini adalah flowchart dari do until ya. Nih. Pertama, statementnya dulu dikerjakan. Nah, ini kan statementnya dulu dikerjakan. Do statement kan ini dikerjakan dulu. Ya, ngetesnya setelah dikerjakan. Jadi statementnya dulu. Nah, terus kemudian dites. Apakah kondisinya terpenuhi? Kalau tidak, ulangi lagi. Jadi selama salah, ini akan diulangi. Kondisi ini akan berhenti sampai, nah itu ya, until, sampai kondisinya itu true atau benar. Ya. Kalau sudah benar, kondisinya ini benar, maka kerjakan statement berikutnya. Gitu ya. Contoh, hampir mirip dengan yang tadi, ya mirip lah ya, dengan tadi. Dim I as integer, dim kuadrat as integer. Kita berikan nilai I1 dulu ya. Kemudian, do, kerjakan dulu kalau ini. Kalau tadi kan dicek dulu. Kalau sekarang kerjakan dulu. Kuadrat sama dengan I pangkat 2. I sama dengan I plus 1. Jadi, nilai I ini ditambah 1 ya. I sebelumnya ditambah 1. Kalau nilainya tadi 1, maka berikutnya berapa? 2. Loop until I lebih dari 10. Ini nilainya kan I-nya 2. Ya. Apakah 2 lebih besar dari 10? Tidak. Nah, selama salah, gitu ya. Selama salah, kerjakan terus. Berikutnya, I-nya 3. Apakah lebih dari 10? Tidak. Terus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 masih belum lebih besar 10 ya. Kerjakan lagi. Nah, setelah nilainya 11, maka loop until I, ini 11 ya, lebih besar dari 10. Apakah betul? Iya, betul. Berhenti. Gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Yang ketiga, statement while when. Sebenarnya while when itu bentuk statement basic ya, bahasa basic dulu, zaman dulu. Persis sama dengan do while. Ya. Jadi sama saja tadi ya. Do while loop. Kalau zaman dulu itu nulisnya while kondisi when. Ya. Ini kalau di buku-buku sudah agak jarang ya. Tapi masih bisa digunakan. Kalau Anda suka ya nggak apa-apa. Nggak ada bedanya dengan do while. Cuma while ini pasti di atas. While kondisi when. Kalau do while tadi itu kan bisa di atas, bisa di bawah. Tapi saran saya, while itu letakkan di atas saja ya, biar nggak bingung. Nah, ini bebas Anda menggunakan do while atau while when. Ya, tergantung penggunaan ya, semuanya bisa digunakan. Ya, bisa digunakan. Pemrograman itu fleksibel kok. Nggak ada ketentuan harus menggunakan ini. Enggak. Ya, tergantung kita membuat programnya saja. Ya, jadi jangan pernah berpikir, ya ada yang tanya dulu, Pak, kapan kita menggunakan for next, kapan menggunakan do while, kapan menggunakan do until. Sakarep. Anda suka yang mana? Ya. Tapi catatannya, kalau Anda ingin gampang, pengulangannya itu jumlahnya pasti, ya lebih enak pakai for next. Ya. Itu kan terbilang, itu pengulangan terbilang. Kalau pengulangannya itu melihat kondisi, nah, lebih enak pakai apa? Do while atau do until, tergantung Anda membuat programnya yang mana. Ya, ya tinggal di logika saja kan. Tinggal di logika saja. Do until bisa, do while bisa. Contoh,
ya, masih kuadrat tadi ya. Ini persis sama kok ya, cuma penulisannya aja beda ya, dengan dual tadi. Dim I as integer, dim kuadrat as integer, I sama dengan 1, while ya, selama I kurang atau sama dengan 10, kerjakan kuadrat sama dengan I pangkat 2. I sama dengan I plus 1 ditambah 1 nilainya. Dari semula 1 menjadi 2. Kemudian dicek, apakah kurang sama dengan 10? Ya, kerjakan lagi. 3, kerjakan lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih kurang sama dengan 1? Ya, kerjakan lagi. Setelah nilainya 11, kan tidak lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini berarti tidak dikerjakan. Terus lanjut ke statement berikutnya. Nah, itu tadi statement pengulangan. Sebentar lagi kita akan praktek ya. Nah, sebelum praktek ini tak tambahi satu tambahan ya. Kontrol program namanya, statement untuk mengontrol program. Ini sangat penting ya, kita pernah menggunakan beberapa kali dalam program-program sebelumnya, tapi penjelasannya sekarang. Kontrol program ini digunakan untuk mengendalikan jalannya program sehingga bisa meloncat ke bagian program yang lain atau menghentikan program. Nah, yang kita gunakan dulu itu kan menghentikan program gitu ya. Contohnya apa? Nah, ini kan pernah ini, N. Exit ini juga pernah ini kayaknya. Atau exit sub ya. Nah, ini ya, contoh ada 4 jenis kontrol program. Yang pertama, goto. Yang kedua, on error. Ini sebenarnya untuk penanganan adanya kesalahan. Saya tidak terlalu membahas ini ya. Kalau pengen memperdalam, silakan melihat bukunya. BB banyak sekali ya, on error gitu ya. Kemudian yang sering kita gunakan N, ya, sangat sering ini, mengakhiri program. Kemudian exit, ini sering juga. Nah, catatan ya. Ini bagi yang melihat video saya, untung. Kalau tidak nanti akan kelihatan. Hindari, meskipun ini boleh disediakan, tapi ini jelek. Ya. Statement goto itu statement yang jelek. Kenapa? Itu nanti meloncat-loncat programnya. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi ini akan menunjukkan bahwa pikiran Anda itu meloncat. Itu adalah pemrograman yang tidak baik. Kalau namanya program terstruktur, itu runut dari atas ke bawah terunut. Nah, bagaimana caranya ya? Dengan pengalaman, dengan latihan. Goto itu selama nggak perlu, nggak usah digunakan. Dan kita bisa kok tidak menggunakan goto, itu bisa. Ya, ini hindari ya, supaya programnya itu teratur. Pemikirannya apa? Alurnya atau logikanya itu teratur. Ini goto. Digunakan untuk meloncat ke bagian program yang dikehendaki. Jadi penulisannya bisa kita tulis goto baris, ya. Atau, nah yang paling banyak ini, goto label. Label itu boleh huruf, ya. Biasanya huruf ya. Atau kata-kata gitu boleh. Ya. Semacam penamaan variabel ya. Kemudian nanti di bagian tertentu boleh di atas, boleh di bawah ya. Nggak harus di bawahnya. Kita tuliskan misalkan goto lanjutan misalkan gitu ya. Kita tuliskan goto lanjutan. Kemudian di bagian yang lain lanjutan titik 2. Nah, terus kemudian kita tuliskan coding ya, kode programnya. Nah, nanti kalau menjumpai kata-kata goto lanjutan, dia akan meloncat ke lanjutan. Boleh di atas ya, boleh, nggak ada ketentuan, tempatnya terserah. Hindari penggunaan ini nggak baik, meloncat-loncat, ya. Nggak baik. Saya nggak pernah menggunakan, ya. Nggak pernah sama sekali. Ini kalau kita sudah belajar program terstruktur, ya nggak perlu ya, nggak perlu. Ya, karena kita sudah bisa membuat dari atas ke bawah, kemudian blok-blok statement, blok pernyataan, kemudian ada if, ada pengulangan, itu sudah cukup. Apalagi ditambah dengan kontrol program tadi, ada and, ada exit. Wah, lebih dari cukup. Lebih dari cukup. On error itu digunakan untuk meloncat ke bagian program yang dikehendaki jika terjadi kesalahan atau error pada program. Ada 3 macam on error. Ya, on error, goto label agak mirip ya. Ini
jika ada suatu error, maka akan meloncat ke baris yang ada labelnya ini. Yang kedua, on error, resume next. Jika terjadi error, maka langsung dilanjutkan ke baris di bawahnya. Kenapa? Kadang-kadang Anda sudah beberapa kali ya menjumpai bahwa membuat program itu ternyata terjadi kesalahan. Nah, supaya programnya nggak berhenti kalau terjadi kesalahan, Anda bisa memerintahkan meloncat ke bagian tertentu atau langsung dilanjutkan ke baris bawahnya. Nah, gitu ya. Sehingga programnya jalan terus. Tapi ini nggak terlalu penting ya, kita bisa mengantisipasi error-error itu. Yang ketiga, on error, go to null. Nah, ini dibatalkan kesalahan sebelumnya. Ya. Jadi, seperti dibatalkan. Ini saya nggak pernah membuat programnya ini. Dibatalkan itu berarti diabaikan ya kayaknya ya. Nah, N itu sudah pernah ya kita gunakan. Digunakan untuk memaksa program berhenti dari suatu prosedur atau blok program. Ternyata N itu ada 8 macam ya. Tapi kita sudah pernah ya secara tidak sadar gitu ya. N sendiri itu untuk mengakhiri program ya. Kalau diklik selesai maka N. Nah, itu berakhir programnya. Ada lagi N function. Nah, suatu saat ya, ini belum. N if, nah ini sudah pernah nih ya, materi sebelumnya. N property ini nggak pernah kita gunakan ya. N select, nah ini juga pernah. N sub, wah sering sekali. Ini otomatis diberikan oleh VB kalau kita membuat penanganan event. Ya, sub N sub. N type ini, ya ini adalah advance ini ya, untuk pemrograman advance. Jadi Anda bisa menciptakan variabel yang lain gitu ya. Gitu. Nah, tapi ini nggak saya bahas ya. N width ini juga advance. Ya. 78 ini nggak pernah saya bahas. Ya. Kalau Anda sangat mendalami pemrograman, sangat suka, ya silakan dipelajari ya. Banyak sekali bukunya. Yang kita gunakan peringkat pertama ini N function suatu saat, N if, N select, N sub. Nah, ini ya. Ini sering kita gunakan. Kemudian exit. Exit digunakan untuk memaksa program keluar dari blok program meskipun masih ada beberapa pernyataan yang belum dijalankan. Ada 5 macam exit. Nah, kira-kira apa ini? Exit do. Ini kan pengulangan ya. Jadi kalau selama proses pengulangan misalnya tadi 1 sampai 10 ya. Nah, belum sampai 10, ternyata ada suatu kondisi yang kita memaksa program untuk keluar dari pengulangan. Maka kita bisa menggunakan exit do. Kalau pengulangannya do ya exit do, jangan exit for. Kalau pengulangannya for next ya exit for. Ya, jadi ini di logika bisa ya. Anda jangan sembarangan membuat program, nanti bingung komputer ya VB. Katanya do, lah kok exit for, ngawur lah gitu. Ya jangan begitu ya. Kalau for ya exit for, kalau do ya exit do. Itu. Exit sub juga bisa ya untuk keluar dari subprogram. Exit function suatu saat bisa juga. Exit property, nah ini nggak pernah saya bahas ya. Jadi 1, 2, 3, 5. Ya, demikian tentang statement looping dan kontrol program. Sekarang kita akan praktek pemrograman. Ini secara cepat saja sudah saya buat desainnya ya. Saya buat desainnya, perhatikan ya, pelan-pelan. Anda buat sendiri ya nanti ya. Ini ada form, saya namakan nggak dinamakan ya, formnya tetap form 1, tapi ini captionnya saya namakan looping ya, latihan looping ya. Kemudian ini label ya, nggak saya rubah namanya, label 1. Terus kemudian captionnya ditulis penjumlahan bilangan dari suatu deret angka ya. Kemudian ini ada frame
frame, saya namakan captionnya input ya. Input, namanya tetap frame 1. Nah, di dalam frame ini ada label ini ya, awal, akhir, step, captionnya ya. Labelnya nggak usah diberi nama. Nah, perhatikan. Kemudian ini saya tambahkan text box. Ya. Nah, perhatikan ya, kalau pada saat membuat text box ini, Anda copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Ya, ini. Nah, supaya apa? Nanti jadi control array. Ya, ini diberi nama T nilai. Ya, T nilai ya namanya, T nilai. Tapi indeksnya yang pertama ini ya, ini diberi indeks 0. Ini ya. Nah, ini 0. Indeks. Indeksnya ini 0. Kemudian dikopikan ke bawahnya. Namanya tetap T nilai, ya, tapi indeksnya 1. Ya. Kemudian dikopikan lagi, ya, Ctrl V lagi, ditaruh di sebelah sini. Ya. Namanya tetap T nilai, indeksnya 2. Gitu ya. Terus di bawahnya dibuat lagi frame ya. Frame, kemudian captionnya nggak usah diberi nama ya. Tetap saja. Bukan nggak harus diberi nama, tetap namanya frame 2. Terus captionnya dibuat ini jumlah bilangan. Jumlah bilangan. Kemudian ini letakkan label ya. Nanti untuk keterangan ini. Ya. Kita beri nama label ini namanya lket keterangan ya. Ini saya singkat lket label keterangan. Dikosongin aja, captionnya kosong. Kedua, ini juga label ya. Kita diberi nama L hasil ya, label hasil. Ya. Ini captionnya hasil supaya ya tahulah nanti hasilnya di sini ya. Nah, L hasil. Ya. Terus siapkan di sini, letakkan apa button ya, common button di sini ada 2. Yang satu namanya CB hitung, yang 2 namanya CB selesai. Ya, ini captionnya diberi hitung, CB hitung ini selesai, captionnya diberi selesai. Ya, ya. Baik, kita buat programnya. Jadi tujuan program ini apa? Ini untuk menjumlahkan. Ini nanti ada deret, ya. Mulai dari awal sampai akhir dengan step yang kita tentukan, ya. Dengan step yang kita tentukan. Ya. Jadi setelah kita masukkan ini input ya. Kemudian klik hitung nanti akan ada keterangan mulai dari berapa sampai berapa, step berapa, hasilnya berapa, jumlah bilangan, jumlah deret ya, jumlah angka dalam deret. Nah, kita tentukan ya, angka yang di sini ini, yang awal akhir step ini adalah integer saja, jadi bukan real ya, integer. Ya, boleh negatif, boleh positif. Oke, kita letakkan ya program-programnya, codingnya. Klik 2 kali selesai ini. Kemudian paling atas saja ya. Ini ditekan tab, kemudian N. Ini kan selesai ini. Nanti kontrol program tadi. N. Udah. Ya. Kemudian kita buat aturan penampilan dulu ya. Nah, ini ya. Ini yang boleh kita masukkan adalah hanya angka, kemudian tanda negatif, dan backspace. Ya, kalau misalkan ngetiknya salah. Nah, caranya gimana? Ya, kita pindah ke coding, kemudian letakkan, pilih ya, pilih di sini T nilai. Tapi bukan yang change, tapi yang key press. Ya, key press. Ini dihapus saja ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada indeks. Jadi satu kali kita membuat program, maka apa namanya berlaku untuk semua nanti T nilai itu tadi.
Ya. Ya, seperti sebelumnya, latihan sebelumnya, kita pakai select case ya. Select. Nah, ini ada key ASCII. Key ASCII ini menerima kode dari tombol yang kita tekan. Ya, kalau user memasukkan input. Nah, ini ya. Nah, nanti kalau diketik apa namanya keyboardnya, nanti VB akan menerima kode. Nah, itu ya. Select case key ASCII. Kemudian langsung ya ditutup and select. Kemudian di enter, beri tempat. Nah, gini ya. Ini biar nggak salah, biar nggak lupa. Ya, ini selalu begini ya caranya membuat program itu. Jangan diketik seperti ngetik Word, urut gitu. Enggak, ada teknik-tekniknya ya. Nah, ya, kemudian tekan tab ya, dimasukkan. Case apa kemarin? Negatif itu kode ASCII-nya itu 45. Ingat-ingat ya, Anda bisa melihat di Google ya. Ketik aja kode ASCII gitu ya. Itu nanti cari yang minus ya, karena minus. Itu kodenya 45. Jadi, jika yang ditekan itu minus gitu ya. Kemudian koma VB K 0 ya, 2 sampai VB K 9. Apa? Jika user menekan tombol minus angka 0 sampai angka 9, maka apa yang dilakukan? Biarkan aja ya. Biarkan. Jangan diapa-apakan, itu sudah benar ya. Ya. Jadi perintahnya gitu aja. Ada lagi case VB keyback namanya. Itu kalau nekan backspace ya, berarti ada kesalahan. Kalau nekan backspace gimana? Biarkan aja. Oh, itu untuk ngoreksi ya. Nah, gitu ya. Else, gitu ya kemarin. Ternyata case else ya. Case else gitu. Nah, ini ya. Dimasukkan lagi. Ini key ASCII-nya kita rubah ya kodenya. Kan berarti ada sembarangan tombol yang ditekan ya selain minus, angka 0 sampai angka 9 atau backspace. Berarti sembarangan. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Nggak bolehnya gimana? Key ASCII sama dengan 0. 0 itu 0 bukan 0 ya. 0 itu nggak ada apa-apa. Kosong. Udah, selesai. Nah, ini ya. Kalau pengen lihat hasilnya, langsung aja dijalankan gitu ya. Nggak apa-apa, dicek. Coba, min. Oh, bisa semua ya. 9. Sekarang, kalau ditekan ngawur, oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Nah, balik lagi, kalau backspace, oh, masih bisa. Angka, bisa. Titik, nggak bisa. Kita nggak membuat perintah titik ya. Ini bilangan integer. Ya, udah berhasil ya. Ini nggak bisa ini. Kalau huruf karakter yang lain nggak bisa. Kecuali angka sama negatif sama backspace. Backspace bisa. Sudah berhasil ya. Nah, sudah berhasil ditangani. Berikutnya kita membuat penanganan kalau klik hitung ya. Ya, sekarang kita membuat penanganan hitung ya. Double klik. Nah, ini ya. Terus buat atau deklarasikan variabel yang akan digunakan. Ya. Dim, saya membuat ini tadi kan ada ini ya. Ada awal, ada akhir, ada step, kemudian ada apa? Jumlah bilangannya.
Nah, sama dengan itu aja namanya. Dim awal as integer, ya satu persatu ya, jangan diteruskan. Dim akhir as integer, dim step as integer, apalagi? Nah, sementara ini dulu ya, sementara ini dulu. Ya, ini dimasukkan ke sini juga boleh ya. Tapi kalau kebiasaan saya, kalau deklarasi itu lurus saja, kebiasaan saya. Ada yang programmer yang pokoknya di antara sub dan end sub ini dimasukkan, juga ada. Ya, terserah Anda ya. Nah, kalau saya ini baru perintahnya dimasukkan, ya. Pertama, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah mengambil nilai ini ya, yang ada di kotak, T nilai 0, T nilai 1, T nilai 2. Ini nilai awal, nilai akhir, nilai step. Nah, karena ingat ya, yang dimasukkan di dalam textbook itu adalah string, ya, string loh ini. Bukan angka, meskipun wujudnya angka, tapi sebenarnya diterima oleh VB ini string, namanya textbox, ya, teks. Maka kita konversikan supaya nggak salah, meskipun sebenarnya bisa ya, bisa, nggak apa-apa sebenarnya. Kalau Anda lupa, itu sebenarnya bisa. Tapi saya pengen perfect ya, sempurna. Jadi sebenarnya kalau itu string, maka harus dikonversikan menjadi value. Jadi gimana? Awal sama dengan T nilai apa tadi? Yang di sini tadi, ini ya. Ini kan T nilai 0 ini. Ya, jangan lupa yang akhir ini T nilai 1, step ini T nilai 2, gitu ya. Jadi awal sama dengan T nilai 0 dot apa? Ini ya, teks. Oh, ini teks loh. Nah, teks. Karena ini teks itu string ya. Maka yang paling benar ya, meskipun ini bisa ya, ini bisa sebenarnya. Tapi ini mengandung apa ya? Kalau Anda ketemu bahasa yang kaku, ini nanti salah, belum sudah salah gitu. Kebetulan VB itu sangat fleksibel, kebetulan. Nah, sebaiknya didisiplinkan ya. Ini dikonversi menjadi suatu nilai angka numerik. Nah, dikasih val. Nah, ini yang paling betul ya. Jadi, string ini dikonversikan menjadi value. Nah, supaya bisa disimpan di dalam awal. Nggak ada masalah sudah. Sebenarnya tadi nggak masalah ya, tapi cuma supaya lebih benar lagi. Lebih benar lagi. Berikutnya, akhir sama dengan seperti ini ya. Di copy aja nggak apa-apa, tapi ingat harus diedit ya. Jangan copy paste tok. Copy paste punya sendiri nggak apa-apa. Terus ini tadi kan T nilai akhir tadi, T nilai berapa tadi? Nah, ini T nilai 1 ya ini. Nah, T nilai 1 diedit ya. Nah, berikutnya di copy saja ya, nggak apa-apa. Terus paste, ini step ya. Step sama dengan val T nilai 2. Tuh. Berikutnya bagaimana? Nah, nanti tujuannya kan akan menjumlah deret ya. Ini tadi kan ada deret mulai dari awal sampai akhir dengan step berapa gitu ya. Nah, untuk menampung jumlahnya, maka kita perlu variabel. Ini sudah ada belum variabelnya? Oh, belum ada ya. Ya ditambahkan, ini nggak apa-apa. Ya, jadi membuat program itu nggak harus urut dari atas bawah ya. Oh iya, kurang ya. Nah, gitu. Kita siapkan ya, dideklarasikan as integer juga. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini sudah benar. Nah, terus
Supaya benar, sekali lagi ya, supaya benar, pastikan dulu, ya, ini kan mau menampung jumlah. Kita set dulu ya, diberi inisialisasi namanya, diberi nilai awal. Berapa nilai awalnya jumlah itu? Ya 0. Sebenarnya perintah ini itu juga tidak terlalu penting ya. Ini hanya memastikan supaya program itu pasti benar. Saya memang seperti itu. Kalau dulu, zaman dulu saya awal-awal kuliah ya, itu komputer itu memorinya kecil sehingga bisa jadi ya, zaman dulu, bisa jadi suatu variabel itu menerima nilai sampah. Sudah ada nilainya ini. Ya, supaya nggak salah, ya, supaya nggak salah maka diberi nilai 0 saja sudah. Itu pasti benar. Nah kalau nggak diberi, ya nggak apa-apa karena nilai sekarang kan memorinya kan besar sekali, ya giga. Ya hampir pastilah ya kalau kita pesan memori itu suatu variabel ya, ini kan memori ini dipesan. Ya hampir pasti disediakan memori yang kosong, hampir pasti. Tapi kalau suatu saat ini ya, supaya menghindari kesalahan, Anda ketemu komputer jadul gitu ya, memorinya sedikit sekali, ya supaya nggak salah, diberi setting ya, disetting nilai awalnya 0. Nah, itu aja tujuannya. Jadi ini nggak terlalu penting, tapi menurut saya itu menghindari kesalahan ya. Lebih enak menghindari kesalahan daripada nanti bingung gitu ya. Terus apa? Kita gunakan perintah apa? Pengulangan ya, for next. For. Nah, sekarang harus ada variabel yang menampung juga. Gitu ya. Biasanya saya menggunakan i ya, itu lazim itu. Boleh nggak Pak X? Boleh. Boleh A? Boleh. Tapi yang umum itu i ya. Saya mau lihat buku-buku itu biasanya i. Nah, ini hanya untuk menampung apa namanya variabel pengulangan. Ya. Jadi kurang satu lagi di sini. Ya. Dim i s integer. Nah, tadi kan belum. Ya. Ya. Nah, baru ini bisa for i sama dengan sama dengan awal ya. Ini awalnya berapa? Sama dengan awal to akhir step sama dengan step gitu ya. Lupa. Nah ini ya, ternyata namanya sama step ya. Jadi nanti jangan memberikan variabel yang namanya sama dengan statement yang digunakan. Nanti akan salah nanti. Saya tadi lupa ini. Jangan digunakan step ya. Ya dirubah ya. Ini salah, ini pasti salah nanti. Kita pakai apa step itu ya? Enaknya selisih aja ya. Atau apa? Interval. Interval aja ya, interval. Nah, ini boleh ya. Step interval gitu. Nah, ini baru benar ya. Ini ya, step interval. Ya. Kemudian langsung ditutup ya, supaya nggak salah. For i sama dengan itu, next i. Nah, gitu ya. Terus ini di enter. Nah, itu caranya ya. Jangan diketik dulu, jujur aja. Nah, gimana caranya? Jadi, ini tujuannya untuk mengulang ya proses. Dari i sama dengan awal ini sampai akhir step. Nah, berapa? Intervalnya ini ya. Berarti yang kita hitung apa? Jumlah kan? Jumlah sama dengan apa rumusnya? Ayo. Nah, untuk menghitung jumlah kumulatif ya. Nah, ini ada ingat-ingat ya. Ingat-ingat di dalam pemrograman komputer untuk menghitung jumlah kumulatif itu rumusnya jumlah atau variabel sama dengan variabel tersebut
plus. Nah, itu ya. Plus apa? Ya, yang dijumlahkan kan I-nya ini. Mulai dari I misalnya ya. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ya berarti ya nilai I-nya ini yang dijumlahkan ya. Nah, loh Pak, kok ada jumlah sama dengan jumlah? Iya, jumlah itu kan menampung nilai sebelumnya. Nah, kalau mau menghitung kumulatif itu kan nilai sebelumnya ditambah nilai yang sekarang kan. Nah, gitu. Jumlah sebelumnya, jumlah berikutnya sama dengan jumlah sebelumnya ditambah dengan I. Nah, gitu kan. Ya ini saja. Ya, gitu ya. Cuma ini tok sebenarnya. Terus berikutnya ditampilkan ya. Ditampilkan jawabannya. Ya, kita lihat di tampilan ya. Nah, ini adalah keterangan jumlah bilangan. Nanti kita beri keterangan ya. Dari berapa sampai berapa, step berapa gitu ya. Nanti ada ada keterangannya nanti. Ini namanya LCAT ya tadi. Kita beri nama LCAT ya. Berarti di program kita tuliskan LCAT.caption sama dengan ya. Kita tulis ya dari gitu ya. Dari spasi plus ya. Apa? Nah, awal kan dari berapa? Awal kan. Tapi jangan nulis awal begini. Kenapa? Karena awal ini adalah angka. Padahal ini adalah string. Ya, ini string ini. Jadi harus dikonversikan lagi. Dari nilai angka dikonversikan menjadi nilai string gitu loh ya. Ini wajib. Kalau ini tadi nggak apa-apa, tapi kalau yang penampilan ini wajib karena ini bisa menerima string tok, nggak bisa menerima angka ya. Jadi bagaimana konversinya? str. Ya. Nah, dari angka, ini number kan, dikonversikan menjadi string. Dari awal ya, terus digabung lagi, tanda petik, dikasih spasi ya biar tulisannya bagus. Dari berapa sampai, kasih spasi, sampai berapa itu kan akhir. Tapi akhir itu adalah angka. Ya. Supaya jadi string berapa? Dikasih str. Nah, ini fungsi ya yang disediakan. Nah, gini ya. Terus digabung lagi, plus dari berapa awal ini ya sampai akhir berapa step gitu ya. Tambahin lagi keterangan step ditambah apa? Interval ya tadi namanya ya, interval. Jangan lupa ini angka ya. Nah, supaya jadi string dikasih str. Nah, ini nanti apa namanya akan keluar keterangan seperti itu. Sudah? Terus kita lihat tampilannya ini. Yang berikutnya ini namanya adalah L hasil ya. Nah, hasilnya berapa nanti? Nah, itu nanti kita tampilkan ya. L hasil titik 2 berapa gitu ya. Nah, kita tampilkan di sini. L hasil dot caption sama dengan, hilangi lagi ya tadi ya, hasil titik 2 spasi tanda petik plus apa ya, jumlahnya ini dong ditampilkan ya, jumlah. Apakah sudah benar? Hati-hati, jumlah ini adalah angka ya. Ini jumlah as integer ya. Jadi supaya jadi string apa? Kasih str. Nah, oke. Ya. Save dulu ya. Ini sudah saya siapkan tadi. Nah, ini di save. File, save as. Save as. Save. Ini ya namanya form 1, loop 1.
Sudah saya beri nama, tinggal di save. Kalau Anda belum ngetik, beri nama ya, save as. Oke, dijalankan ya. Coba. Nah, misalnya angka yang gampang-gampang dulu ya. 1 sampai 10, stepnya 1. Sorry. 1. Kira-kira berapa? Masih ingat? Klik. Oh, overload. Kenapa ini? Ada yang salah ini. Ya, kita lakukan debug ya. Ini kesalahannya apa ini kira-kira? Ini kecurigaannya ada di sini tadi, overflow-nya di jumlah. Maka kita berikan breakpoint-nya di sini. Ya. Terus jalankan di run ya. Awalnya 1, akhirnya 10, stepnya 1 ya. Klik. Nah, ini di close saja ya, immediate ini. Kemudian debug AdWords ya. Kita mau lihat nilai awal berapa. Kemudian AdWords lagi, atau ini ya, diklik kanan AdWords itu boleh. Akhir. Kemudian interval ya. AdWords. Interval. Oh, interval kok 0. Oh, lupa. Nah, ini masih step. Ini ya. Ini keteledoran tadi. Oh, ini namanya sudah diganti interval. Nah, ini masih step. Oh, ngantuk ya. Oke, kesalahannya ketemu. Intervalnya kan harusnya kan 1 ini tadi. Ya, nilai itu. Kenapa kok 0? Lah, ini namanya step. Ya. Oke, sudah ketemu. Ya. Sudah ketemu, ini di stop dulu. Dihilangi breakpoint-nya, diganti interval. Nah, hati-hati ya kalau kita mengganti nama variabel, ya harus diganti ini tadi ya. Wes, oke. Cek. Nah, 1 sampai 10, stepnya 1. Hitung. Nah, dari 1 sampai 10, step 1, jumlahnya 55. Kita cek dengan Excel ya. Nanti apa namanya? Kita lakukan simulasi ya. 1, 2, ya, sampai 10. Nah, ini ya. Dijumlah dan hasilnya lo bener ya. Bener ya? Oke. 55. Coba 1 sampai 10 stepnya 3. Nah, bagaimana? Ini ya. Hitung. Klik. Jumlahnya 22. Apa betul? 1 sampai 10 jumlahnya 3. Kita buat begini ya. Sebelumnya ditambah 3. Nah, terus di copy ya sampai 10 nanti. Oh, ini toh. Nah, ini terus dihapus. Dan jumlahnya ini ya 1 sampai 10, stepnya 3. Jumlahnya 22. Apakah benar? Oh, benar ya. Benar. Ya. Dari min 5 sampai 10, stepnya 5. Hitung. Jumlahnya 10. Apa benar? Ya. Min 5, stepnya 5, ya. Sebelumnya plus 5, sampai 10. Jumlahnya 10. Apa benar? Oh, benar ya. Kalau stepnya 2, jumlahnya 16. Apa benar? Stepnya 2. Sampai
10 ya, berarti 11 ini sudah enggak. Jumlahnya 16, apa benar? Oh iya benar, ya. Benar. Oke. Sekarang apakah boleh step negatif? Boleh sebenarnya ya. Tapi lihat hasilnya bagaimana ini. Loh, kok 0? Min 2 stepnya negatif. Iya. Nah, kalau negatif itu kan menjadi min 5, min 7, nah gitu ya, atau min 1. Ini ya, nggak bisa. Kalau dibalik ya, 10 sampai 1, stepnya 1. Nah, ini maksudnya user ini, dari 10 sampai 1 itu stepnya 1. Apa bisa? Coba. Ternyata 0 ya. Padahal harusnya kan 55 tadi. Nah, bagaimana cara ngakalinya supaya komputer itu sudah cerdas? Oh, maksudnya itu mundur gitu ya. Maksudnya mundur. Nah, bagaimana cara ngakali? Nah, kita buat trik ya, membuat program yang cerdas. Ya, ini harus bisa dihitung ini. Nah, 10 sampai 1 stepnya 1. Nah, gimana caranya? Oke, kita lihat di sini ya. Ini. Ini kan sudah menampung interval. Nanti kita rubah di sini ya. Programnya nanti supaya cerdas. Ini kita buat perintah. Bagaimana perintahnya? Ya, ini perhatikan ya. Kita pakai if. If akhir kurang dari awal. Nah, ini berarti kan mundur ya. Dan interval, maka kita buat intervalnya itu jadi negatif ya. Nah, tapi juga hati-hati supaya user pasti benar ya. Pasti benar, user itu kadang-kadang enake dhewe ya, sesuka hati ya. Ya, terserah saya ngisi negatif, saya ngisi positif, terserah saya. Maka supaya pasti benar ya. Ini kita kasih negatif ya, karena mundur kan, mundur. Tapi diabsolutkan ini. Nah, gini ya. Jadi kalau diabsolutkan kan pasti positif ya, terus ini dinegatifkan. Pasti ini. Nah, else. Nah, selain itu berarti apa? Selain itu bisa jadi ini salah juga, ditulis negatif ini. Nah, supaya komputer cerdas, oh maksudnya ini dari awal sampai akhir, ini kan lebih kecil, kalau else itu kan selain itu ya, akhir lebih kecil awal. Selain itu berarti akhir lebih besar awal. Ya. Nah, selain itu bagaimana? Positif kan? Positif. Maka interval sama dengan apa? Absolut dari interval ya, dipositifkan memang. Nah, gitu kan? Nah, terus dirubah tampilannya ini tadi ya. Tampilannya dirubah menjadi P nilai 2 dot text sama dengan interval. Ini ya. Ya. Paham ya ini ya? Kalau nggak paham nanti bisa ditanyakan ya. Ini tujuannya begini loh. Kalau akhir kurang dari awal kan berarti mundur. Stepnya kan pasti negatif. Nah, supaya pasti negatif, maka dikasih minus. Tapi ini diabsolutkan ya. Pasti benar ini. Ya, karena kan absolut positif atau negatif. Pasti itu nanti akan jadi negatif. Nah, selain itu kan berarti akhirnya lebih besar dari awal. Ya. Berarti kan sudah benar, maju ya. Nah, supaya pasti benar lagi, nggak ragu-ragu, ya diabsolutkan aja, dipositifkan gitu loh ya, difixkan gitu maksudnya. Nah, terus itu hanya menimpa nilai saja. Nah, gitu ya. Ini yang benar.
kita cek ya. Nah, coba yang tadi ya 1 sampai 10 itu kalau dihitung stepnya 1, maka hasilnya kan 55. Saya balik ya. 10 sampai 1. Nah, ini enggak saya rubah. Maksudnya step 1 itu ya 111 itu. Kita hitung, klik. Loh, berubah min 1, hasilnya tetap. Iya kan? Mau dibalik kok. Nah, gitu ya. Atau gini, 1 sampai 10. Ini lupa ini ya, maksudnya itu 1 ya. Maksudnya 1 kalau dihitung. Loh, otomatis berubah. Loh, sudah benar ya. Nah, jadi program yang cerdas. Nah, gitu loh ya. Silakan dicek-cek sendiri, dicek sama dibandingkan dengan hasil Excel ya. Pasti benar ini ya. Oh, user ngawur kayak apapun ya. Ini step min 2 misalkan ya. Loh, kok mundur ini ya? Nggak usah diberi peringatan. Oh, maksudnya ini maju gitu ya. Hitung, oh ini jadi 2. Oh, ya dicek sendiri ya nanti ya. Atau dari 10 sampai 1, nah, misalnya maksudnya ini mundur. Ya. Ini program cerdas ya. Kalau dihitung, dia otomatis tahu oh, ini harusnya ini negatif. Klik. Oh, ya. Cerdas. Program yang cerdas ini, ya. Oke, sudah selesai ya prakteknya. Saya akan memberikan beberapa contoh, ini cukup 1 saja. Nanti yang lain ya, untuk penggunaan do while, do until itu saya berikan. Silakan Anda pelajari dan ada yang salah silakan dikoreksi ya, dibetulkan. Nanti kita pakai untuk diskusi. Nah, demikian kuliah tentang materi statement looping ini ya. Ini sudah selesai ya, tinggal prakteknya saja. Nanti dilatih berkali-kali sehingga Anda bisa paham. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.